semuanya, baiklah kali ini saya akan memaparkan hasil analisis pribadi saya dan juga hasil analisis dari AI, yang dimana kasus yang saya analisis yaitu tentang pengoplosan beras yang terjadi di Indonesia merugikan hampir 100 triliun per tahun. Baiklah, menurut artikel yang saya baca, angka yang sangat luar biasa ini muncul dari praktik curang sebagian oknum produsen dan juga pedagang beras yang menjual beras biasa dengan label premium. Kasus ini bahkan membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dan memerintahkan Kapolri serta Jaksa Agung untuk mengusut tuntas. Ada pihak yang diduga mengoplos beras, di mana mereka membeli beras biasa dan menjualnya dengan label beras premium. Awalnya pemerintah menemukan kejanggalan harga beras di pasaran yang biasanya saat panen raya itu turun, tetapi kali ini justru menaik. Kementerian Pertanian pun melakukan investigasi terhadap 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi. Hasilnya sangat mengejutkan, yaitu lebih dari 85% beras premium yang dijual ternyata tidak memenuhi standar mutu dan hampir 60% dijual di atas harga eceran tertinggi atau HIT. Berdasarkan hasil investigasi, sebagian besar beras di pasar tidak memenuhi standar. Misalnya untuk kategori premium, butir patah seharusnya maksimal 15%, tetapi di lapangan ditemukan hingga 25%. Selain itu, banyak beras dijual lebih mahal dari batas HIT, bahkan berat kemasan tidak sesuai dengan label. Akibatnya masyarakat dirugikan hampir 100 triliun per tahun, dan juga kerugian ini bukan hanya soal uang, tetapi juga kepercayaan publik terhadap produsen dan juga pengawas pangan nasional. Oknum pengoplos beras biasanya melakukan aksinya dengan cara membeli beras yang berkualitas rendah atau beras medium dari petani maupun pasar dengan harga yang jauh lebih murah. Setelah itu mereka mencampurkan beras murah tersebut dengan sedikit beras premium agar tampak lebih bagus dan juga seragam. Ada juga yang menambahkan beras lama atau beras hasil penggilingan ulang supaya jumlahnya menjadi lebih banyak. Untuk membuat tampilannya semakin menarik, sebagian pelaku memoles atau memutihkan beras menggunakan bahan kimia tertentu agar terlihat putih dan juga bersih, seperti beras yang berkualitas tinggi. Setelah proses tersebut selesai, beras oplosan itu dikemas kembali ke dalam karung atau plastik bermerek terkenal, seolah-olah itu adalah beras premium asli. Kemudian beras tersebut dijual di pasaran dengan harga yang tinggi, sehingga pembeli pun tertipu karena membayar mahal untuk kualitas beras yang sebenarnya rendah. Tindakan ini tidak hanya mungkin merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga mencoreng nama baik pedagang yang jujur serta dapat mengganggu kestabilan harga beras di pasaran. Baiklah, di sini juga saya membuat sebuah poster yang dimana perbandingan antara beras asli dan juga beras oplos. Dimana beras asli memiliki ciri butiran yang putih bersih, tidak terlalu mengkilap, beraroma alami seperti padi segar, serta tidak mudah hancur saat dimasak. Kualitas beras asli umumnya lebih baik dikarenakan diproses secara alami tanpa campuran bahan kimia. Selain itu, nasi yang dihasilkan dari beras asli terasa lebih pulen, harum, dan juga tahan lebih lama. Sebaliknya, beras oplosan biasanya tampak terlalu mengkilap karena dicampur atau dipoles dengan bahan tertentu. Warnanya juga tidak seragam, cenderung abu-abu atau kekuningan, mudah patah, dan juga berbau apek. Hal ini menunjukkan bahwa beras tersebut telah melalui proses yang tidak alami dan dapat berpotensi menurunkan kualitas serta membahayakan kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk teliti dan juga berhati-hati saat membeli beras dengan mengenali ciri-ciri beras asli dan juga oplosan. Konsumen dapat menghindari penipuan, menjaga kesehatan keluarga, serta mendukung perdagangan pangan yang jujur dan juga aman. Baiklah, sekian video pemaparan materi mengenai hasil analisis pribadi saya dan juga hasil analisis dari AI tentang kasus pengoplosan beras yang terjadi di Indonesia merugikan sebesar 100 triliun per tahunnya. Di sini saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan kata-kata saat saya memaparkan hasil analisis ini. Sekian dari saya.